Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tes inteligensi individual. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tes kecerdasan individual dari Wechsler, maka kali ini saya akan menjelaskan mengenai tes kecerdasan individual dari Stanford Binet. Tentunya tes Stanford Binet bukan pertama kali didengar, mungkin Anda sudah pernah mendengarnya di mata kuliah psikodiagnostik. Nah, tes inteligensi Stanford Binet merupakan tes yang cukup populer begitu ya, cukup populer dan banyak digunakan dan sampai saat ini juga digunakan. Tes Stanford Binet sendiri adalah tes pertama yang digunakan dalam pemeriksaan inteligensi secara individual yang banyak dilakukan atau yang saat itu masih jarang dilakukan. Nah, awalnya adalah tahun 1905, Alfred Binet dari Prancis itu mendapat tugas untuk mendeteksi anak dengan keterbelakangan mental. Jadi Alfred Binet ini bekerja di sebuah institusi pendidikan dengan anak-anak keterbelakangan mental, kemudian pemerintah Prancis ingin memberikan semacam beasiswa atau pendanaan khusus untuk anak-anak dengan keterbelakangan mental dengan syarat anak-anak ini harus diseleksi, harus dipisahkan atau harus dibedakan antara anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang normal dan anak-anak dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau bahkan jauh di bawah rata-rata atau yang kita sebut sebagai keterbelakangan mental. Nah, istilah keterbelakangan mental sendiri memang cukup banyak dan kemudian berubah dari waktu ke waktu. Mungkin sebelum-sebelumnya Anda semua pernah mendengar, mohon maaf, kata-kata seperti idiot, begitu ya, moron, imbesil, PA, mungkin anak-anak sekarang sering PA lu gitu. Nah, itu sebenarnya adalah kata yang sangat kasar sekali begitu yang pada level kita mengatakan bahwa orang itu memiliki tingkat kecerdasan yang jauh di bawah rata-rata. Pada perkembangannya kemudian kita gunakan sebagai kata keterbelakangan mental untuk menggantikan kata juga yang pernah kita cukup populer disebut sebagai cacat mental begitu ya. Sebenarnya ini bukan kecacatan atau yang kita sebut sebagai keterbelakangan mental atau sekarang pengistilahannya adalah mentally defective ya, mentally defective atau disabilitas intelektual ya atau intellectual disability. Jadi itu kata-kata yang kita gunakan pada saat ini. Nah, asumsinya pada saat itu Binet mengatakan atau mengasumsikan bahwa kecerdasan itu bisa diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah. Kita ketahui sebelumnya kecerdasan dikaitkan dengan keterampilan motorik atau fisik berdasar dari teorinya Galton. Jadi bagaimana kecerdasan seseorang itu diukur melalui kecepatannya untuk merespon rangsang fisik yang ada begitu. Nah, karena itu Binet tidak setuju dengan pandangan tersebut dan mengatakan bahwa kecerdasan itu seharusnya bisa diukur dengan kemampuan atau dengan stimulasi pemecahan masalah. Karena itu dia berusaha untuk menyusun sebuah alat tes yang membuat seseorang itu bisa mengungkapkan, bisa memperlihatkan cara-cara dia dalam melakukan pemecahan masalah. Nah, kemudian Binet bekerja sama dengan psikolog Prancis yaitu Theodore Simon. Sehingga kemudian dikenal dengan nama Simon Binet Scale yang kita kenal dengan kata-kata Simon Binet Scale. Nah, kemudian pada perkembangannya kalau kemarin kita ingat bahwa David Wechsler kemudian mengembangkan satu alat yang disebut WBIS ya Wechsler-Bellevue Intelligence Scale karena dia melihat dari tes Stanford Binet ini tidak ditujukan untuk orang dewasa. Namun pada pengembangannya sama seperti tes yang lain, sama seperti pengembangannya, sama seperti Wechsler yang juga akhirnya membuat alat tes untuk anak-anak, maka Stanford Binet juga membuat alat tes untuk orang dewasa atau yang kita kenal sekarang dengan adultery begitu ya. Tes ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan konteksnya disesuaikan dengan Indonesia kemudian lebih dikenal dengan nama tes Binet yang mengadaptasi ke Indonesia adalah UGM ya, jadi Universitas Gadjah Mada. Jadi nanti kita akan lihat alat tesnya dari Stanford.
Nah, ini adalah tes Stanford Binet ya. Ini adalah alat tesnya. Dia dalam satu buku begini, satu koper. Di dalamnya terdiri dari banyak alat-alat ya. Ini ada bukunya dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ini adalah alat-alat yang ada di dalam tes Stanford Binet. Nah, dia ada daftar alatnya, daftar materialnya, kemudian ini alat-alatnya. Mirip seperti Westler yang kemarin, tetapi ini memang dibuat di Indonesia, begitu ya. Ini adalah alat-alat dari tes Stanford Binet. Nah, pada sejarahnya, tes ini mengalami banyak perubahan ya. Jadi dari tes yang sifatnya hanya satu, yaitu tes dari LM Terman ya. Jadi yang paling banyak digunakan di Amerika itu terutama adalah revisi yang dilakukan oleh Terman. Jadi tes Stanford Binet ini mengalami banyak perubahan mulai dari di awal digunakan di Prancis, kemudian dibawa ke Amerika dan dikembangkan oleh Terman dan kawan-kawan dengan di Stanford University. Karena itu kemudian terkenal atau kita bisa menggunakan namanya adalah Stanford Binet atau kependekan dari The Stanford Revision of the Binet Small Simon Intelligence Scale. The Stanford Revision of the Binet-Simon Intelligence Scale. Jadi ini merupakan revisi dari skala intelijensi Simon Binet dan Simon, tetapi yang dilakukan oleh Stanford University. Nah, pada tonggak yang paling penting adalah pada tahun 1916 itu disusunlah sebuah penghitungan ya, di sebuah penghitungan atau sebuah pengukuran skala ya, yang kemudian kita sebut sebagai intelligence quotient. Quotient itu adalah satuan, intelligence adalah kecerdasan. Jadi IQ adalah satuan dari kecerdasan, di mana kecerdasan diukur secara kuantitatif. Jadi dengan menggunakan angka-angka, satuannya adalah satuan IQ. Jadi yang bisa di IQ-kan, yang bisa di quotient-kan itu sebenarnya adalah hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Hal yang sifatnya kualitatif dan tidak bisa di quotient-kan atau tidak bisa diukur itu memang sebenarnya tidak bisa kita sebut sebagai quotient begitu ya. Karena itu kita menggunakan kecerdasan ya, kita mengukur kecerdasan dengan menggunakan skala IQ atau intelligence quotient. Nah, sebenarnya istilah IQ sendiri dibuat atau disusun oleh psikolog Jerman yaitu William Stern. Jadi kemudian pengembangannya digunakan untuk skala Stanford Binet dan sampai saat ini menjadi acuan bagi berbagai tes inteligensi lainnya. Skala yang digunakan biasanya adalah skala Stanford Binet begitu. Nah, revisi terus dilakukan ya, revisi dilakukan pada banyak bidang begitu ya, pada banyak soal di Stanford Binet ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Ini semuanya lengkap di bukunya Anastasi sebenarnya, buku tes psikologinya Anastasi Anda bisa baca ya. Tes revisi SB ini cukup banyak. Nah, ini evolusinya sudah saya buatkan dalam satu tabel, tetapi tidak perlu saya jelaskan di sini, nanti tinggal bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang paling penting tadi tonggak utamanya adalah pada tahun 1916, itu kemudian revisi dari Terman menghasilkan konsep IQ ya, intelligence quotient, dan yang terakhir digunakan adalah atau yang terakhir dibuat adalah Stanford Binet tahun 1991. Yaitu Stanford Binet Intelligence Scale 5th Edition. Nah, ini yang sampai saat ini menjadi berkembang sebagai tes Stanford Binet. Nah, tujuan dari tes ini sebenarnya sama dengan tes Wechsler, yaitu tes kemampuan kognitif dan kecerdasan yang digunakan untuk mendiagnosa gangguan perkembangan atau intelektual pada anak. Jadi memang karena tadi sejarahnya tes ini adalah untuk membedakan atau mengkategorikan anak-anak dengan tingkat kecerdasan normal dan anak-anak dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, maka
Biasanya tes ini digunakan untuk anak-anak yang memang, kita secara gejala kita lihat ada keterbelakangan mental atau tidak sesuai dengan anak normal. Walaupun sebenarnya tes ini juga sangat bisa digunakan untuk anak normal, tetapi, ketika kita menemui individu yang normal, kita bisa gunakan, tes, Stanford Binet atau, Wechsler. Tapi kalau kita lihat sudah indikasinya dari awal ada masalah dengan gangguan perkembangan atau intelektual, maka sebaiknya kita langsung gunakan, tes Stanford Binet. Tes Stanford Binet sendiri cukup lengkap dan cukup detail jika dibandingkan dengan tes, Wechsler. Kalau tes Wechsler kita bisa gunakan, semua tes untuk, setiap orang. Sementara untuk, tes Stanford Binet dia akan terbatas dengan, usia. Nanti akan saya jelaskan, bagaimana cara, mengukurnya. Nah, hal-hal apa sih sebenarnya yang diukur dalam, Stanford Binet? Yang diukur dalam Stanford Binet ada, 5, yaitu general comprehension atau pemahaman secara umum ya, memahami hal-hal apa yang ada di, sekelilingnya, apa yang sudah menjadi pengetahuan atau akumulasi dari pendidikannya, kemudian, visual motor ability, di mana tes ini juga terdiri dari tes performance dan tes verbal seperti, Wechsler, kemudian arithmetic reasoning, bagaimana dia memiliki penalaran terhadap hal-hal yang sifatnya aritmatik atau, pengolahan angka, kemudian memori dan konsentrasi, vocabulary and verbal fluency, kelancaran dalam memproduksi, kata dan, memiliki perbenaran kata, judgment and reasoning. Jadi, penalaran dan pemahaman sosial. Jadi ini adalah tujuan dari tes-tes Stanford Binet. Nah, ini subtes-subtesnya ya, saya juga tidak perlu jelaskan satu persatu, saya akan ambil satu contoh adalah, subtes tahun, 10 begitu ya. Untuk subtes tahun 10 contohnya adalah, saya akan coba lihat ke contohnya.